dulu lisan, katakan lisan itu karena apa? Tadi dari mulut ke mulut. Oh ya. Nah makanya beberapa cerita-cerita rakyat dongeng itu banyak yang sama kan. Ya. Dia kan kayak misalkan Cinderella sama bawang merah bawang putih lo ya sama ya itu ya. Sama. Nah kayak gitu itu kan tadi itu bisa jadi terbentuk sastra lisan dari omongan daerah ke daerah ke daerah ke daerah, ditangkap terus dibawa ke negara lain diceritakan lagi kayak gitu. Memang gue kalau lagi sama RW gue tuh pasti nyebutnya lu mau nyari tahu tentang apapun kita harus temuin kunci tersebut. Intinya kan apa? Baca untuk meningkatkan pengetahuan kan. Ya. Ketika Rasulullah diminta tuh coba baca tentang gejala sosial yang ada di Mekah gimana, yang gejala-gejala keyakinan ataupun gejala-gejala kemanusiaan ini seperti apa. Wah, ini tuh gimana nih tulisannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Set, belajar sosokan banget anak. Gue belajar ngetik. Itu bener amat itu. Ya tulisan backspace. Backspace. Bisa. Lu ngapain itu? Ngapain? Apa sih ini bang? Gua sejarah apa? Sejarah sastra. Ya, terus ngapain gua di sini? Ngapain nih lu ini manggil? Oh, nanya-nanya kan lu punya karya ya. Ah. Nah, gua nanya, gua nanya-nanya bang. Ya, gua beberapa pertanyaan nih bang. Boleh gak? Gua nanya-nanya terkait sejarah sastra sih. Lu belajar kagak ngopi? Boy. Ngopi dong. Tuh, boyku nih. Mana ya? Sejarah sastra gimana sih sastra? Oke. Jadi tungguin boy dulu bang ngopi. Oh, kayak lama banget sih. Aduh. Masaknya di Cirebon kali. Iya. Buset. dia cicipin dulu. Aduh. Sialan Mana banget. kopi aku yang mana boy? Oke, terima kasih boy. Ih, lentik ya. Lentik sekali dia. Gimana sejarah sastra gimana? Ini buku lu banyak bener. Baca kagak ini? Nah, ini kan buku lu bang Ani. Lah iya. Ini nih maksud gua pengen nanya terkait sejarah sastra kan. Yang apa yang dimaksud dengan sastra lisan, terus kayak perbedaannya gimana ya kan dengan sastra tulis gitu. Ini sejarah sastra apa? Sejarah sastra. Sastra sejarah lu tak paham aja sejarah sastra sama sastra sejarah sama kagak? Kalau sejarah sastra apa? Sastra sejarah apa? Ya mana? Gua bingung gua sih kan. Bingung ya. Tapi kan sama bang kan intinya. Beda. Oh beda. Beda. Sejarah sastra itu mungkin maksudnya lu di sastra kan kuliah kan? Ya Jadi kadang-kadang. di prodi sastra maksudnya. Kadang-kadang. Sastra. Kan gua udah gak masuk nih. Gara-gara lembur. Ayo. Sejarah kesusastraan ya. Oh beda bang. Beda. Sejarah kesusastraan itu biasanya periode dia. Sejarah kesusastraan kan sejarah kesusastraan di Indonesia. Ya. Yaitu periodenya dari mulai Orde baru gitu. Orde iya, baru. iya ada orde baru ada kayak sastra lama. Sastra baru. Terus Enggak ada. kagak selalu lama baru. Oh gitu. Nah, kayak apa namanya? Melayu, terus balai pustaka. Nah, itu ke sejarah kesusastraan. Nah, kalau sastra sejarah berarti di dalam karya sastra itu berisi nilai-nilai yang ada di dalam sejarah. Nah, itu kayak di dalam misalkan gue nulis ini buku silat nih ya. Buku silat. Nah, buku silat ini kebanyakan tuh kan ada beberapa penulis nih, Yong. Ada satu penulis misalkan kalau di Indonesia ada yang namanya Koping Ho. Koping Ho itu apa? Lah tadi engkongnya Desta. yang di Malkis. Itu mah Kongwan. Iya, Malkis dia Itu mah Kongwan. Koping Ho itu ini Yong apa? Dia sastrawan. Sastrawan, dia penulis cerita silat. Oh. Dia pakai tokoh-tokoh dari Tiongkok. Cuman nggak tahu sejarahnya bener ada apa enggak. Tapi kalau di Tiongkok sama penulis yang sama tuh, maksudnya Uxia juga cerita silat, namanya Uxia kalau cerita silat. Uxia itu genrenya. Genrenya. Cerita silat Uxia kalau di Tiongkok namanya. Jadi kayak ada apa genre sendiri. Nah, itu si Jin Yong. Nah, itu dia kalau nulis di cerita silat ada sejarah tokohnya kayak misalkan Wei Chongyang. Kenal aja Wei Chongyang. Bukan jaga ruko di Jodok bukan. Kalau Tiongkok gua kenalnya Pehung.
Itu mah film Bruce Jet Li Lee itu mah. iya, terus Ip Man Nah, iya, kan nah. dibukuin juga kan Bang itu Ip Man itu. Ya kalau novelnya ada berarti tadi itu ngambil konteksnya sejarah, sastra sejarah, Iya. bukan sejarah sastra. Oh, sastra sejarah beda. Iya beda. Tadi kalau sejarah sastra itu tentang tadi sejarah kesusastraan. Kayak di Indonesia itu periodenya di tahun segini ada siapa, ada siapa, ada siapa. Nah itu Oh. karyanya apa. Nah kalau Sastra sejarah. sastra sejarah tadi ngebahas di dalam karya itu terdapat isi sejarah kayak misalkan ya gua ngerti. lu tahu Tan Malaka? Tahu. Ada novelnya Tan. Nah, Tan itu isinya di novel Tan itu ada sejarah. Itu kayak gitu yang ngebedain. Iya, ngerti gua. Ya sejarah sastra. Nah, tadi lu nanya apaan? Ya, itu tadi kayak yang dimaksud dengan sastra lisan, terus gimana perbedaannya sama sastra tulis gitu. Ya sebenarnya kalau lisan kan ngomong kita ya. Iya bener. Kalau tulis itu ya kita nulis gitu kan. Cuma spesifiknya gimana Bang? Maksudnya lebih spesifiknya nih, biar orang-orang pada tahu dah. Ya tadi kalau dijawab umumnya ya lisan Ngomong. iya disampaikan melalui lisan kan, omongan kan. Dan Berarti kalau yang tulisan tulis pakai teks kan. Oke. Yang ngebedain itu aja kan. Ya kan yang paling yang ngebedain lagi dari soal penyebarannya kalau zaman dulu. Oh ya, zaman dulu Iya, tulis ya. zaman dulu lisan katakan lisan itu karena apa? Tadi dari mulut ke mulut. Oh ya, ngerti. Nah, makanya beberapa cerita-cerita rakyat, dongeng itu banyak yang sama kan? Ya. Ya kan kayak misalkan yang sama tuh kayak siapa ya? Cinderella sama bawang merah bawang putih lo ya, sama ya itu ya. Sama. Nah, kayak gitu itu kan tadi itu bisa jadi terbentuk sastra lisan dari omongan daerah ke daerah ke daerah ke daerah ditangkap terus dibawa ke negara lain diceritakan lagi kayak gitu. Kalau sastra lisan penyebarannya kalau sastra yang tadi tulis teks ya penyebarannya Berupa tadi arsip ya. arsip ketika udah ditemukannya medium berupa kertas berupa lontar gitu. Zaman dulu juga kan ada lisan pakai dituliskan pakai lontar pakai prasasti. Zaman dulu itu kayak gitu. Ya. Chat itu lu nulis skripsi. Iya, sebenarnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang gua rangkum aja Bang. Yang gua pengen tanyain gitu kayak peran sastra lisan dalam merekam dan mewariskan sejarah satu masyarakat gitu. Itu gimana tuh? Perannya maksud gua peran pentingnya sastra lisan dalam merekam dan mewariskan sejarah suatu masyarakat. Peran pentingnya apa sih maksudnya? Gua kasih contoh aja ya. Poinnya ya Lu tahu perang Bubat nggak? perang buat gua tahu ya. Betawi, Jawa sama Sunda. Sunda ya. Itu perang Bubat ya. Ah, Orang taunya tuh perang Bubat dari cerita ke cerita kan, lu nggak boleh. Yang akhirnya mengakibatkan adanya mitos bahwa cowok Sunda menikah sama dengan cewek Jawa itu gagal. Iya, itu kan ya mitosnya di situ kan. Oh, ya. Itu efek dari cerita perang Bubat. Nah, perang Bubat itu nggak ada secara kalau kita coba riset nanti di Google bahwa catatan sejarah itu paling pertama di zaman klasik itu data primer itu ke prasasti dan ke lontar ke catatan teks atau enggak dari negara lain tuh ngeberitain itu catatan primer ya. Yang paling utama itu pakai itu buat valid satu sejarah. Mengetahui kebenaran gitu. Iya, itu dari situ catatannya. Ya. Dilihat juga nanti itu tahun berapa itu ketahuan nanti. Nah, sastra masuk di sekunder Yong. Sekunder. Iya, berarti bahan yang kedua nih nggak kuat dia, nggak sekuat primer, sekunder. Nah, perang Bubat itu nggak ada di primer, tapi ada di sekunder. Nah, itu gue dapet dari salah satu konten kreator namanya Mas Asisi Channel. Nah, itu dia memakai itu tuh dia coba ngejelasin bahwa ternyata di perang Bubat itu data primernya nggak ada, adanya sekunder. Nah, sekundernya dari mana? Dari sastra dia, dari cita-cita sastra. Itu ada namanya cerita Parayangan, Pararaton. Yang pertama Pararaton diambil dari sudut pandang orang Jawa nih. Ketika Hayam Wuruk mau menikah dengan Putri Sunda. Siapa? Nggak tahu namanya siapa gitu. Nah, mereka tuh datang rombongan tuh. Nah, disuruhlah Gajah Mada untuk menyambut dan memberi kabar. Nah, di situ ada konflik. Nggak terjadi perang sebenarnya, cuman karena salah paham orang-orang Sunda mungkin panik ya ketika waktu itu ya, akhirnya lari ke wilayah waktu itu Gajah Mada istilahnya pensiun lah ya. Nah, pensiun di situ mungkin minta pertolongan atau lari, tapi terjadi kericuhan di situ. Nah, Gajah Mada yang jadi korban kan, yang dikatakan bahwa pemantiknya di situ ya. Nah, kemudian baru cerita
Parayangan. Nah, Parayangan atau Pasundan ya. Iya, Pasundan. Nah, Pasundan ini ceritanya dia cuman dari sisi Sunda nih. Ada seorang putri yang pengen nikah sama orang Jawa. Nah, itulah pergi ke wilayah Majapahit. Dan udah cukup sampai di situ aja, perjalanannya udah. Nah, baru ditambah-tambahin tuh sisanya, dan itu dari sastra. Ya, ya. Nah, itu sejarahnya ya, entah itu Berarti peran pentingnya itu. Ya? peran pentingnya di situ. Jadi banyak banyak cerita-cerita yang lahirnya tuh dari sastra. Ditemukannya dari sastra. Baru kemungkinan nanti ketemu di ACC nih sesuai nggak dengan cerita dari apa ya? Negara, maksudnya negara lain dari Tiongkok nih, dari Tiongkok. Wah, ada catatan bahwa ada cerita segini, tanggal segini, ada tuh. Oh, berarti dicocokin, oh sastra ini sesuai dengan ini, yang akhirnya jadi data yang kuatnya sama dengan primer, walaupun dia awalnya sekunder, ya. kayak gitu. Buat tuh di situ. Kayak gitu yo. Nah, apa lagi? Kayak ini, misalkan kayak hubungan antara sastra lisan sama identitas budaya suatu kelompok etnis tuh gimana maksudnya, Bang? Coba ulang gimana? Kayak misalkan hubungan antar sastra lisan nih sama identitas budaya dari suatu kelompok etnis tuh jadi karya sastra itu menjadi identitas dari suatu kelompok gitu ya, maksudnya ya. Itu hubungannya erat lah. Kita contoh ya, ambil contoh lagi. Tahu Malin Kundang kan, dari Minang kan? Tapi itu juga nggak primer sih kalau menurut gua. Iya kan tadi lu bukan ngomongin sejarah, ini masalah identitas, ya kan? Oke. Masalah identitas. Jadi sesudah. Lu tahu Minangkabau? Itu ada cerita lisan, sastra lisan lah ya. Itu Malin Kundang kan. Nah, Malin Kundang itu ceritanya apa? Anak durhaka yang dikutuk jadi batu kan. Iya, jadi dia karena nggak menghormati ibunya. Iya, kalau kata orang Betawi apa durhaka. Durhaka. orang tua gue dulu ngomong ada anak durhaka lu. Durhaka anaknya. Iya. Nah, terus itu menjunjung tinggi hormat terhadap ibu. Nah, itu kan kalau kita hubungkan ke Minang, ke orang-orang Minang itu matrilineal. Apaan tuh? Matrilineal itu tadi. Oh, materialistis. Bukan. Matrilineal apa? Apa tuh? Gua lo harus jelasin. Artinya matrilineal. Kalau kita kan patrilineal, jadi makanya cerita Malin Kundang itu identik tadi ke ibu kan. Iya. Ya, coba kalau dia durhaka ke bapaknya, ya kagak nyambung. Iya. Dimasukkan ya gitu ya. Iya. Itu unik ya lu baru nggak kayak gitu. Iya, baru nggak gua. Maksudnya kok bisa nyambung gitu ya? Maksudnya dari pembelajaran sastra ini nyambungnya luas. Iya, luas. Mana, kan? Iya, apalagi tadi yang berhubungan. Iya, gua mau ngerokok. Boleh Bang, ngerokok. Gua bagi itu dong rokok. Ngerokok. Banyak nih gua pertanyaan, Bang. Gua memang kan kadang gua nangkepnya besok paling. Lu mau jelasin deh, gua mikir dulu semalaman apa bisa. Lu Bang, kalau bola udah keburu di ini ya, habis waktunya lu. Oke, kayak banyak yang gue tanyain. Salah satunya ada lagi ya kan nih, kayak kenapa sih sastra lisan sering dianggap sebagai sumber sejarah alternatif? Itu tadi jawaban yang itu yang Gajah Mada. Oh. Yang apa? Yang Perang Bubat. Sejarah alternatif. Oh iya. Itu dari situ yang dari cerita-cerita itu, dari cerita-cerita apa namanya? Kalau orang bilang dongeng gitu kan. Ya, padahal bukan dongeng juga. Ngerti. Itu udah kejawab yang tadi soal masalah Perang Bubat itu lahir dari cerita sekunder melalui yang medianya itu sastra. Oh iya. Paham. Kalau kita belajar sejarah ada patokannya kan untuk data yang valid itu seperti apa gitu. Apa aja yang dicari bukti otentik yang paling primer ya tentu tadi prasasti dan lontar teks-teks yang ada gitu. Dan itu pun nggak bisa tiba-tiba ketemu tulisan batu nih. Piong dari STM dapat STM Srengseng misalkan. Ya itu bukan prasasti juga kan, dilihat ada nanti dilihat apa sih karbonnya atau apa sih. Nah, itu ada tuh buat nentuin waktunya. Gue baru paham sih. Ada cerita satu kerajaan salahkan negara.
di abad ketiga katanya itu Jauh ya. kerajaan Jawa di apa kerajaan Kedua. pertama di Jawa. Salah 3. Wah. Salah negara. Salah negara. Salah negara. Itu ada di Pandeglang. Wah, katanya Jawa. Nah, itu dapat dari naskah Wangsakerta di abad ke-19. Cuman dicek keasliannya menurut beberapa beberapa orang yang mempercaya itu ada di abad ke-17 16. Tapi secara datanya dilihat bahwa bahan-bahan materi medianya itu nggak ada abad 17 nggak ada kertas kayak gitu. Adanya di abad ke-19. Nah, itu banyak tuh kayak gitu faktor-faktor yang bisa membelokkan sejarah tuh. Jadi kayak kita ngelihat dari medianya aja gitu. Bisa ketahuan. Makanya kerajaan Salaka-Negara ini masih dipertanyakan fiktif atau asli bener gitu ada gitu kayak gitu kan. Kalau sekarang kan kayak Tarumanegara. Nah, Tarumanegara itu yang tercatat siapa rajanya? Amuk Marugul. Bukan. Itu masanya Amuk Marugul, Bang. Purnawarman. Lah, udah orang mana? Purnawarman. Namanya Purnawarman, orang mana dia? Purnawarman di abad ke-4 atau ke-5 gitu. Nah, itu Purnawarman yang ada di catatan sejarah prasasti. Cuman di beberapa gue baru googling di sejarah namanya banyak tuh keturunannya Raja 1 siapa 2 siapa itu ada di Wangsakerta. Tapi kalau secara validnya primernya baru Tarumanegara itu yang tercatat hanya siapa tadi Purnawarman. Gue pernah dengar itu Amuk Marugul itu siapa dia? Lah gue nggak tahu itu Amuk Marugul siapa. Kita dari mana? Coba nanti kita cek nih. Gue pernah dengar Bang itu Amuk Marugul. Ya, sekarang nih kayak apa aja kelebihan dan keterbatasan sastra lisan sebagai sumber sejarah? Keterbatasannya Bang. Kayak kelebihan dan keterbatasannya itu kayak apa aja? Kita kelebihan dulu dah. Sastra lisan. Kelebihan daripada sastra lisan gitu. Kelebihan sastra lisan sebagai itu sumber sejarah ya. Sastra lisan itu sebenarnya kalau sebagai sumber sejarah tadi validnya itu kan tadi sastra sendiri aja masuk di sekunder. Kelebihannya apa gitu? Ya kalau gue bilang kelebihannya selain untuk menuntun moral orang-orang kita dulu, gue nggak tahu juga. Gue lebih. Tapi kalau lebih lari antar ke mitos, ya sama kan sebenarnya untuk pembentukan moral norma. Ketika orang-orang dulu nggak belajar filsafat, dia belajar tadi mitos, sastra lisan. Itu kan untuk ajaran. Makanya balik lagi ke lu kan di sastra ya tahu pasti ada definisi sastra itu ajaran juga kan buat menuju kebaikan kan. Nah itu sastra lisan kelebihannya untuk dulu untuk moralis, bahkan untuk sekarang pun sama sebenarnya. Lu nggak boleh dimaling kundang, lu nggak boleh apa durhaka sama orang tua ya terutama ibu. Iya, nggak boleh durhaka tuh kalau kata orang Betawi. Nah terus dipitung, tapi itu kan sastra lisan juga Yong, cerita mulut ke mulut yang ketika lu ngebantu orang-orang susah ngelawan company kan, ngelawan Belanda gitu. Iya, turun temurun. Iya, kan itu kan sastra lisan kan, masuknya jadi superhero lah istilahnya kalau di barat-barat mah. Iya. Kalau kayak gitu kelebihannya. Kalau kekurangannya banyak kekurangannya karena banyak cerita yang berbeda-beda nanti kan gitu ya. Bang, kayak jadi ini antar mitos yang tadi gue bilang iya, kan. Kalau zaman dulu kan nggak ada kamera, nggak ada perekam digital, nggak ada teks juga. Kalau ada teks masih bisa dimasukin. Tapi teksnya kan berupa yang ditinta dicelupin tuh. Dia menulisnya pakai dicelupin. Pakai yang jadi naskah, jadi naskah. Kalau ada itu, kalau nggak ada kan dulu kan keterbatasnya di situ. Sastra lisan kan. Kalau yang berhasil dibuat teks ya tadi jadi bentuk dari akhirnya jadi sejarah sastra juga, jadi punya nilai sejarah juga, bisa dipakai juga kan. Kayak gitu. Kalau tadi keterbatasannya masalah di dokumentasi kalau untuk dulu kan ya. Kalau untuk sekarang sastra lisan itu kemana? Ya lu bisa mendokumentasikan dimanapun bisa kan gitu. Iya sih, bukan cuma dari tulisan atau lisan, bahkan dari media kayak teknologi kan. Lebih kayak gitu. Mungkin kayak satu lagi dah. Jadi gue mau nanya cuma terlalu satu lagi. Kayak gimana sih upaya yang bisa dilakukan untuk dokumentasikan atau melestarikan sastra lisan di era digital? Padahal tadi udah dijawab juga kan sebenarnya. Ya lu memanfaatkan platform yang ada, media yang ada. Kayak misalkan nih lu bikin podcast gini nih ya. Lu bisa bikin lu ngedongeng bisa di sini.
Ya kan itu kan terdokumentasi kan. Iya. Nah, terus lu bikin cerita anak bisa juga kan. Itu terdokumentasi. Nanti cerita anak itu yang baca bukan anaknya, emaknya. Bukan emak anaknya bacain buat emaknya ya, tapi Iya, tapi kayak sekarang tuh kayak lebih dipermudah bang, karena adanya teknologi tadi kan, Iya. kamera, ya kan segala macem, bahkan apapun bisa viral gitu kan, tanpa kita, ya itu makanya ada istilah kita nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana, ya tadi melalui era digital tadi kan. iya, itu kan mau memanfaat itu gampang banget sekarang untuk sastralisan. Cuman gini pertanyaannya harusnya, kalau gua bisa nambahin pertanyaan, untuk orang-orang sekarang buat tertarik terhadap sastralisan, gimana caranya? Oh nggak tahu gua bang, gua nggak tahu. Iya, pertanyaannya kayak gitu kan gimana caranya? Iya. Ya kan sekarang tuh udah banyak, lu ada Spotify. Apa tuh? Spotify ya itulah apa namanya, satu aplikasi yang lu bisa ngedenger lagu, podcast, ya kan itu ada kan Spotify. Dari YouTube. Bukan di YouTube, Spotify beda lagi. YouTube mah ya itu bisa juga. Nah, itu kan udah banyak kan ya lu di YouTube, di buku, di aplikasi. Oh di buku kita bisa denger lagu sekarang? Enggak. Kita gimana bang? Kagak, di buku lu bisa baca. Cuman kan Iya. gimana caranya orang bisa mau baca itu? Kan sekarang masih susah di situnya, Yong. Iya enggak? Iya sih. Gua juga kayak. Lu mager kan ya? Iya. Lu paling kalau ngebuka YouTube ngebuka siapa? Ngebuka DJ Nah, apa? gua beruang itu. Bukan beruang. Kalau YouTube paling kayak alur cerita gua. Alur Lihat cerita. Alur cerita kayak film-film kan alur cerita. ada. Paling ngomong dangdut. Iya, udah itu aja, itu aja. Iya kan itu pertanyaannya di zaman sekarang gimana caranya biar orang-orang tuh mau nonton, mau baca atau mau ngedengerin cerita-cerita lisan zaman dulu. Pertanyaannya di situ. Kalau masalah gimana ngembangin dokumentasi udah banyak banget sekarang mah. Udah gampang. Iya, lu bisa riset ke mana-mana udah bisa ya. iya ke daerah gitu, lu tanya sama sepuh di situ, kumpi kalau di tempat gua namanya kumpi. Iya bener kumpi. Kumpi itu sepuh-sepuh. Iya kumpi kan, lu cerita Dulu tuh. kunci. Ditanya kumpi tentang Kalau dulu memang gue cerita kalau lagi lisan. sama RW gue tuh pasti nyebutnya lu mau nyari tahu tentang apapun ya kita harus nemuin kumpi tersebut. Melalui cerita dia kan. Orang Jawa ada kumpi. Nggak ada. Sepuh ya, masuknya Kita kumpi sepuh. masuk ya. Itu kumpi. Ya lu mau tahu cerita nih, lu mau tahu cerita enggak, no, udah no, kumpi no. Terus kita datang buat makam. Mau cerita sama siapa gua? Anjir udah meninggal, suruh cerita gua makam. Itu kumpi, dia bilang, iya gua tahu. Makam. Suruh tidur di situ kali. Gua suruh cerita kumpi. Suruh tidur di situ. Aneh ya. Mau sekarang ya itu lebih enaknya kita nyari apa-apa kan lewat teknologi digital ini kan, kayak laptop, internet. Nah itu. Jadi kesimpulannya gimana bang? Kayak pesan lu dah untuk apa nih? generasi selanjutnya nih ya kan? Lah gua kayak tua banget ya. Lah kita kan nggak apa-apa. Maksudnya buat generasi kita yang minim banget minat baca gitu. Minim lah. SDM kita nih yang generasi ini bisa dibilang minim. Sebenarnya nggak minim sih karena dia kan baca di TikTok baca, di IG baca. Kalau disebut baca ya. Iya, kalau disuruh baca mah Iya, pasti itu dia baca. Cuma Caption ya. Maksud gua buku gitu kayak apa sih yang bikin kita tertarik terhadap buku nih buat generasi sekarang gitu. Pesan lu apa sih maksudnya? Ya gua setuju tuh, kayak baca itu nggak cuman melulu soal lu baca teks ya. Iya. Kalau itu dianggap apa literatur, membaca penting itu cuman teks, kayaknya kita pertanyakan lagi karena di abad ke-6, ke-5 atau ke-6 Rasulullah ya. Itu dapat wahyu pertama kali apa? Iqra. Gua tahu. Nah, Bacalah. Iqra diminta sama malaikat Jibril. Lu bayangin Rasulullah yang buta huruf suruh baca. Nah, pertanyaannya gini. Itu yang dibaca apaan? Kan nggak ada teks buku, nggak ada apa. Iya. Apa yang dibaca? Alam. Nah, itu kan bisa ke situ. Alam, gejala sosial. Itu makanya kadang-kadang gejala ketika politik. gua ngomong kayak gitu, gua dianggap gila gitu ya. Ngebaca situasi alam kita dianggap gila. Padahal iya, lu nggak tahu sih mereka ya, itulah. Nah, yang pada intinya kan apa? Baca untuk meningkatin pengetahuan kan. Ketika Rasulullah diminta tuh coba baca tentang gejala sosial yang ada di Mekah gimana, yang gejala-gejala keyakinan ataupun gejala-gejala kemanusiaannya seperti apa, gejala-gejala psikologis sahabat-sahabat ya kan bisa dibaca itu. Ya kan kayak gitu kan. Kalau disuruh baca apaan, orang Quran aja belum ada kan, itu baru Iqra. Iya, baru tulisan Iqra udah. Iya kan, suruh baca apa yang mau dibaca. Apa yang mau dibaca kan itu kan, kalau teks ya kan. Iya, kan Allah
mewahyukannya yaitu melalui yang lain. Nah, kan? ya itu gue setuju di situ kayak gimana. Terus pertanyaan tadi lu gimana cara ningkatin tingkat literasi lah ya, baca ya. Terhadap generasi sekarang. Nah, Karena mungkin di generasi kita baca kayak udah biasa gitu ya. Memang kayak generasi sekarang tuh ya karena memang gadget bang, maksudnya udah kayak mau nyari apa-apa nggak usah pakai laptop, gadget bisa. Itu sebenarnya kan baca juga kan. iya. Sebenarnya bisa ditingkatin rasa keponya, keinginan tahunya tuh harus besar. Di situ bakalan muncul, dia bakalan mencari tahu. Harusnya kan kayak lu di TikTok ataupun di platform atau reels video yang pendek-pendek itu ya. Iya. Harusnya tuh nggak cuma sekedar gue dapat informasi seperti ini diambil mentah, kan kebanyakan gitu kan sekarang mah ya. Ya harusnya kan ditelusurin lagi kan. Iya harusnya kan. Nah, untuk meningkatkan minat baca itu literasi lebih bagus lagi tadi ketika membaca satu caption ataupun yang ada di video. Misalkan gue tuh baru dikasih tahu teman gue tuh yang sering buka-buka TikTok, dia bilang soal absurdisme, nihilisme di TikTok tuh anak-anak bocah SMP, SMA. Itu kan ketika dia jelasin ini banyaknya anak absurdis, anak-anak nihilis. Mereka tuh mengatakan bahwa filsafat ini seperti ini. Itu instan banget loh. Sedangkan gue nemu itu aja pas lulus SMA kan gitu ya, harus baca itu gue juga ulang kan gitu, agak sulit kan ya maksudnya. Bahkan buku-buku yang aneh kadang gue baca tuh buat bisa gue tahu. Nah ini enggak, dia cuma baca di sekedar caption di TikTok udah bisa mendefinisikan tuh. Nggak salah dia baca itu, nggak salah sebenarnya. Nggak salah kan gitu ya. Yang tapi kan nggak benar juga kan gitu ya. Dia nggak salah tapi nggak benar juga kan. Tapi perlu proses di situ. Prosesnya apa? Ketika membaca satu teks, kutipan ataupun caption, kita mesti tadi kekepoan kita harus kita tinggiin. Apa emang benar sih? Kita cari riset di mana. Dulu kan gue sekolah nggak ada Google ya. Di buku. Iya kan di buku cari tahu itu kan. Harus pergi ke perpustakaan. Nah, ada perpus juga dulu. Ke mall gitu. Perpustakaannya keliling dulu mah di mobil-mobil gue SD. Emang iya. Iya. Gue keliling pakai peda, malah ada yang pakai peda. Gue juga kudu bolos dulu. Gue kemana ke Gramedia kan gitu, bolos sekolah. Enak bang, kalau bisa ke Gramedia, mana ada, nggak bisa. Ya kan gue cuma ke Gramedia. Datang mah perang, kagak bisa gimana dicegat Gramedia. Tawuran STM. Iya. Buset, dikit-dikit lawan 2 orang ya. Parah dulu gimana kita mau baca buku. Nah itu golok, tas isinya juga golok, nggak ada buku. Nggak ada, makanya gue baru sadar sekarang gitu, bahwa pengetahuan itu penting dan nggak cuman mencangkup adanya di buku doang. Iya, saking keponya begitu gue dulu nyari tahu gitu kan. Cuman memang kan pengetahuan teori berawal dari yaitu tadi teks tadi kan. Iya, nah itu kan benar, gue setuju dah. Si bocah kalau mau baca anak-anak sekarang kalau mau tahu soal sesuatu ketika membaca caption atau apa, harusnya dilihat dulu, nihilisme itu apa kan gitu ya, absurdisme itu apa kan gitu ya. Iya. Itu kan berat-berat, gua aja kadang keblinger baca itu. Jadi absurdisme. Berarti apa sih, aneh itu karena acak-acakan kan absurd itu kan. Iya kan, kalau baca sekilas kan kayak gitu, tapi kalau ternyata ini maksudnya enggak langsung menjustis atau mengikuti kan gitu ya. Iya. Enggak FOMO kan pada akhirnya. Ya tadi perlu kekepoan kita. Kayak misalkan gua lagi baca misalkan komik gua lagi baca. Ternyata kayak komik Rose tuh kan ya. Rolls Royce. Bukan, Rose itu ini ya Gen Z. Anak-anak karang. Anak-anak sekarang maksudnya. Enggak, itu muncul tuh. Gue cuma cari tahu. Dulu kan gue baca juga kan, temen gue cari tahu lagi, baca lagi. Ternyata seperti ini, siapa yang terkuat siapa. Itu aja butuh riset gitu. Gue buat nikmatin cerita aja ya, Apalagi untuk sebuah pengetahuan. Harus lebih lebih mencari tahu nih dasar ilmuannya di mana nih gitu kan. Tadi ada proses gitu. Jadi intinya ya sastra sejarah ya gitu. Iya. Itu sastra sejarah. Sejarah sastra ya. Sejarah sastra itu berarti poinnya apa, Bang? Poinnya tadi sastra sejarah sastra apa sastra sejarah? Sejarah sastra apa sastra sejarah? Yang nanya siapa? Sastra sejarah lu kan. Tadi lu bilang lu lagi apa nih? Itulah kan tadi gue bilang. Lagi mau ngejelasin. Gue mikiran ntar malam.
Baru bisa besok Tadi dapetnya. lu mau ngebahas sastra sejarah kan? Iya, intinya intinya itu. tadi sastra sejarah itu nih karya sastra yang isinya tuh bernilai sejarah. Di situ ada cerita-cerita sejarah. Bukan sejarah sastra. Sejarah sastra itu bagaimana tadi ada periodisasi di situ. Sebenarnya sejarah kesusastraan iya, itu. berarti Kalau lu di sastra Indonesia biasanya ada mata kuliah itu. susastraan. Kesusastraan. Iya. Ada kan waktu kita semester 1? Ya lu kuliah di mana? Iya, lupa gue dah. Tiba-tiba udah semester 6 gue kuliah, kaget gue. Ya, lu kuliah di mana? Ada kan lu? Ada kayaknya dah, Iya. lupa. Waktu itu pengajarnya siapa ya? Dosen pengampu ya, lupa ada tuh. Ya udah si dia tuh itu dia si Pulan. Iya dah, Iya. pokoknya dia dah. Ya begitu dah. Pokoknya lah gue cuma iseng aja bang nanya gitu ya kan. Dulu gitu lu udah nyiptain buku kan, udah punya anak. Lah gue kuliah boro-boro punya anak, nulis doang. Anak belum terlahir ini kita. Bahasanya kan kita anak ya kalau di Iden. Ya enggak selalu lah lu mau Banyak bang buku lu tuh. bukan buku gua Ini ya, ini doang ya. buku gua mah kagak dibawa tuh doang itu. Ini ya, ini Lu ya. ada filsafat bahasa segala itu. Ya gue pakai aja nih, gue pendekar tongkat merah, legenda pendekar tongkat merah itu terinspirasi dari Sun Wukong bang. Bukan. Keren sih dia asli. Anjir udah jadi lu, gue pikir udah tahun-tahun kagak jadi. Kagak harus lu kagak kalau kuliah sastra itu kagak harus bikin buku lah. Tapi maksudnya ada karya bang yang diabadiin maksudnya. Iya lu nggak usah kuliah sastra, karya mah harus Bisa, ada, harus ada karya. Ya, nggak ada, apalagi lu di sastra, ya lu harus ada karya. Gak ada gue Ya, bang. ya kali lu bisa inian apa namanya milok tembok kepala sekolah lu dulu. Oh dulu ya. Dipanggil ke BP. Karya ya bisa. Bader ya kalau kata ini mah ya. Ya itu. Tapi kan rata-rata orang bilang belum tentu orang pinter sukses gitu kan, dan belum tentu juga orang yang Badung jadi belangsak. Ya emang iya kayak gitu. Ternyata kebalik kan. Sama. Tetap aja yang pinter mah pinter, yang kagak mah kagak. Ya begitulah. Itu bang ya, makasih Udah. nih. Ya Udah. akhirnya jadi ya belum ngerti sih, cuma tadi ngertiin dah besok. Gimana ininya dah. Dari itu Udah, tutup. Gimana tutup ya? Ya lu podcast apa gitu? Apa sih ya? Gue Lu juga podcast bingung apa? nih. Gak tau bang, gak ada namanya sebenarnya, kayak udah begini aja ngalir. Kita ngobrol aja maksudnya biar di dalam candaan sebuah obrolan pasti ada diksi yang bermanfaat. Anjay. Aja. Oke guys.